Halo pemirsa, masih dengan saya Deddy Kurniawan di YouTube channel saya Call Decon Request. Di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, dalam tajuk model series, saya masih akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan additional activity berbentuk feedback yang digunakan untuk membuat sistem survei atau polling, kuesioner, salah satunya untuk kebutuhan exit polling pada sebuah kelas. Ya. Nah, pada dua video sebelumnya saya sudah menjelaskan langkah-langkahnya, cara membuat, kemudian cara mengisi item pada feedback. Nah, pada bagian berikut ini saya akan mencoba mengkhususkan sudut pandang student POV, bagaimana tampilan sebuah survei dalam sudut pandang siswa. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke menu tutorial. Selamat menyaksikan. Nah, kita sudah berada di menu di LMS kita. Ya, kita akan masuk atau login sebagai student di sini. Oke, kita ambil saja satu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke demonya, ke demo course, kemudian saya akan langsung masuk ke exit polling ya. Nah, di sini ada dua pilihan, preview question ya. Jadi kalau siswanya mau lihat dulu pertanyaan boleh, kalau tidak dia bisa langsung klik answer the question. Nah, ini adalah tampilan siswa ya. Nah, saya akan coba untuk menjawabnya ya, pura-puranya saja dulu. Oke, misalnya ini, kemudian ini ya. Kemudian oke, saya isi agree. Kemudian di sini seperti yang dikatakan pada video sebelumnya, ini berbentuk numerik. Jadi misalnya kita mau nulis huruf ini nanti tidak bisa di-submit gitu ya. Nah, dia akan apa, menyatakan invalid ya. Kita isi angka saja misalnya 8 gitu ya. Kemudian one of the subtopic, misalnya saya akan bicara tentang mengisi dengan minimal pairs ya. Oke, ini topik bukan saya misalnya gitu ya. What are the strengths? The systematic instruction, misalnya ini contoh saja ya. Nah, oke, kita klik submit. Nah, nanti kita bisa melihat jawaban kita dengan klik submit ya. Ini adalah jawaban yang sudah diisi tadi, termasuk karena saya mengizinkan apa, viewing analisisnya, kita bisa melihat hasil dari respon yang sudah kita berikan tadi ya. Saya akan coba sekali lagi nih supaya kita bisa lihat hasil yang lebih beragam ya, karena pollingnya diisi oleh lebih dari satu student. Saya akan oke, student 2, oke, masuk student 2 kembali dengan cara yang sama ya, bisa klik exit poll, answer the question, kemudian saya akan pilih, kita akan bikin irisan di sini ya. Salah satu tadi jawabannya adalah morfologi, saya dan fonologi, saya akan pilih yang lain satunya yaitu sinteks ya. Kita akan lihat perbedaannya. Kemudian di sini, kemudian saya mau katakanlah misalnya mengisi disagree di sini dan ini 8. Kemudian ini misalnya saya mau mengatakan misalnya denotative meaning ya. Kemudian di sini the course presentation ya. Ya. Oke, kita klik submit. Nah, kita akan bisa melihat ya. Kita klik submitted answer-nya. Nah, ini sudah mulai beragam ya. Jadi pilihannya sudah mulai beragam, isinya sudah mulai berubah sesuai dengan penghitungan-penghitungan yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya contohnya tadi isinya berbeda ya angkanya sehingga menghasilkan rata-rata 8. Nah, saya akan pindah view, kita akan balik dulu ke menu teacher untuk melihat tampilan yang sedikit berbeda ya, karena dia sudah bisa digunakan untuk mengumpulkan feedback-nya, kemudian nanti bisa membuat report untuk hasil dari course evaluation. Jadi kita lihat sebentar ini.
kita masuk dulu akan sebagai oke. Nah, inilah menariknya bahwa nanti kita bisa melihat, feedback-nya itu, ya, kita bisa melihat report-nya langsung. Nah, di sini kalau kita lihat sebagai teacher ya, kita lihat sebelah kiri, di sini ada bagian menu untuk khusus untuk feedback, gitu. Nah, ini, sedikit berbeda, Anda harus paham supaya jangan bingung nanti karena sebenarnya, Eee, itemnya ada, cuman letaknya saja berbeda karena saya menggunakan Moodle versi 4 ya letaknya ada di bagian, kontekstual menu sebelah kiri. Tetapi, kalau di versi lama kalau tidak salah saya dia sudah langsung berada di bagian depan sini, di exit poll-nya ini ya. Jadi ini agak berbeda, cuman jangan kaget karena di sini ada beberapa ya, kita akan lihat satu-satu. Pertama kita lihat dulu responses ya, karena di sini kita bisa membaca, respon dari student ya yang telah mereka isi, kita bisa melihat responnya secara individual. Sebentar ini agak macet internetnya. Oke, nah ini ya. Jadi kita bisa melihat, hasil jawabannya di sini ya, respon number. Nah, di sini disebut respon number karena memang kita tidak bisa mendeteksi siswanya ya, karena tadi di pilihannya, anonymous ya. Kemudian tapi jawabannya di sini sudah ada ya. Nah, jadi kalau berbentuk, angka nanti angkanya bisa dilihat satu persatu. Kita juga bisa mendownload di sini ya, misalnya kita bisa download ke dalam bentuk Excel, nanti akan dapat datanya. Jadi nanti kalau mau pengolahan berikutnya misalnya atau membuat, diagram ini bisa kita lakukan setelah kita mendownload di Excel. Nah, ini adalah bagian dari responses. Nah, kita coba lihat ke analisis ya. Nah, ini analisisnya ini dia sudah langsung berbentuk diagram ya, jadi semacam kesimpulan. Ya, nah ini belum belum terlalu beragam sih karena baru diisi oleh 2 orang. Tapi bayangkan kalau misalnya ngisi saja 30 orang satu kelas ya, ini sudah lumayan merupakan sebuah data yang baik untuk kita analisis ya, dan salah satunya memang skenarionya adalah untuk evaluasi kelas. Saya, sering melakukan ini, mendapat tanggapan ya, baik dalam hal pelaksanaan maupun dalam hal, eee, konten dan, materi yang tersedia di e-learning. Nah, ini nanti boleh dicoba ya, menjadi pengalaman yang, sangat menarik dan mungkin yang belum pernah mencoba ini boleh dilakukan. Dan saya pikir juga memang tujuan dari pembelajaran itu adalah, beban atau tugas tanggung jawab kita sebagai pengajar itu bukan hanya, mengajar saja ya, tapi bagaimana nanti mempersiapkan kelas dan segala macam yang juga harus dievaluasi, tidak boleh dibiarkan begitu saja karena belum tentu pembelajaran kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini tadi video saya ya, kita sudah melihat bagaimana, cara survei ini, digunakan, feedback ini digunakan untuk mengumpulkan data dan kita sudah bisa melihat, betapa data yang dikumpulkan nanti bisa sangat bermanfaat untuk perbaikan kelas kita di masa yang akan datang. Nah, saya pikir itu saja dan dalam video berikutnya kita akan coba untuk bahas, pindah lagi ke additional activity yang lain yang mungkin juga bisa digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran. Dan oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi setiap ada konten-konten saya yang lebih baru. Saya pikir dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung dan sudah setia untuk mengikuti channel ini. Kita bertemu kembali di konten berikutnya. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.